Aku ini termasuk jadi dulu HP yang beli anakku sing bareng. Saiki opo gak HP? Anu, apa nih ngono lho sembrono aja ribet. Sulit jalan. Kayak ning omah pas perayaan wis HP iki nganu, cecesane ya dicepne karo ning kamar kae ya dhewe. Tapi untungnya iki arek iki nganu arek iki. Apa jenenge? Jane gak njaluk ganti HP kan. Nerimo. Wong jadi dikon ganti batune tok jane ngene. Eman-eman. HP ini lo penak Pak. Iya wis 200 sih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel Pejuang Sel. Oke ya, ini saya dapat HP minusan. Ini adalah Samsung A03s. Dan ini minusnya itu LCD-nya retak ya. Dan baterainya itu sepertinya juga kembung ya teman-teman. Jadi baterainya itu nonjol ke belakang. Kelihatan sekali ya kalau baterainya itu kembung. Nah ini retaknya ya teman-teman. Dan ini baterainya juga kembung di bagian belakangnya, agak sedikit nonjol. Dan tadi ini saya beli di harga 200.000 ya. Ya mudah-mudahan dapat cuan ya teman-teman. Akan kita coba restorasi ya. Dan kebetulan ini saya punya LCD-nya. Oke, dan langsung saja akan kita bongkar ya teman-teman. Kita akan coba cek seperti apa kondisi baterainya, apakah bisa dibetulkan. Oke, langsung saja akan saya bongkar untuk HP-nya. Oke, dan tipe ini pembongkarannya sangat mudah ya teman-teman. Seperti ini saja ya. Tidak menggunakan lem di bagian belakangnya. Tapi juga selalu berhati-hati karena di bagian belakang terdapat fleksibel fingerprint ini ya. Oke, dan ini akan coba saya lepaskan semua baut-bautnya. Dan di sini saya melihat juga bautnya itu ada yang kosong ya. Kemungkinan HP ini sudah pernah dibongkar. Tapi ya tidak masalah ya teman-teman, karena kita tadi sudah sempat cek semuanya ya. Karena walaupun LCD-nya itu retak masih bisa digunakan. Jadi kita bisa ngecek keseluruhannya. Dan ini sudah kebuka ya untuk tutup mesinnya. Dan kita akan lepaskan soket baterainya dan soket LCD-nya ya teman-teman. Nah ini baterainya kelihatan kembung ya. Ini kembungnya itu karena terisi angin ya teman-teman. Jadi beda ya teman-teman. Kembung ionnya dan kembung terisi angin itu beda ya. Nah ini kelihatan jelas sekali ya. Terasa jelas kalau baterai ini kembung terisi angin. Soalnya kata orangnya biarpun ini kembung tapi baterainya masih normal ya, ataupun masih awet. Nah ini solusinya saya lobangin saja ya teman-teman, supaya anginnya itu bisa keluar. Saya tusuk menggunakan jarum ya, supaya baterainya itu tidak kembung lagi, anginnya bisa keluar. Oke, dan setelah saya buang anginnya, saya akan coba cek lagi ya teman-teman. Saya akan coba hidupkan apakah masih normal untuk baterainya. Oke, ini saya hidupkan dan kita tunggu sampai bisa masuk ke menu ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi baterainya itu sudah tidak kembung lagi. Saya sering sekali memakai metode ini ya. Kalau baterai kembung terisi angin itu biasanya saya tusuk dan saya keluarkan anginnya itu masih aman-aman saja ya. Beda kalau yang kembung itu ionnya ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa membedakan mana baterai yang terisi angin dan mana yang baterai kembung karena ionnya itu yang sudah rusak. Kalau ionnya itu yang rusak berarti wajib ganti baterai ya teman-teman. Tidak bisa ditusuk seperti ini ya, karena baterai yang kembung karena ionnya itu bukan karena terisi angin ya. Jadi tidak bisa kita tusuk atau kita keluarkan anginnya karena tidak terisi angin. Oke, dan ini HP sudah sampai ke menu. Kita akan coba cek sekilas saja ya teman-teman. Dan saya rasa ini masih aman ya. Walaupun baterainya kita sudah akalin, kita sudah buang anginnya.
Oke, ini saya rasa masih aman-aman saja. Oke, dan ini saya akan coba ambilkan LCD ya teman-teman. Nah, ini saya punya LCD, ini ori ya. Ini copotan ini. Seingat saya LCD ini dulu saya belinya itu unit ya, HP-nya itu mati. Terus ada temen yang butuh perangkatnya tapi tidak butuh LCD-nya, makanya LCD-nya saya lepas dan saya simpen ya teman-teman. Jadi ya seperti ini, kalau kita berburu HP minus itu bisa kita simpan ya, kalau tidak laku suatu saat kita punya pasangannya bisa kita pasangkan seperti ini ya teman-teman. Oke, dan ini kita akan coba tes dulu ya untuk LCD-nya ya. Kita akan coba tes apakah LCD ini masih bagus apa tidak. Kemungkinan kalau LCD ini cacat, kita akan lanjut seset nanti ya teman-teman. LCD bawaannya akan kita seset, tapi kalau LCD yang buat pengganti ini normal ya, kita pasangkan LCD ini saja ya. Oke, dan ini sudah tampil logo ya, berarti ini untuk gambarnya itu aman. Kita tinggal tunggu sampai HP bisa masuk ke menu, dan nanti kita akan coba cek untuk sentuh-sentuhnya ya. Mudah-mudahan LCD ini normal, tidak ada kendala, supaya kita tidak modal lagi ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai HP masuk ke menu supaya kita bisa cek untuk LCD-nya. Saya sendiri untuk LCD-nya ini juga tidak tahu ya teman-teman, masih normal apa tidak, karena saya dulu belinya itu HP mati ya. Jadi ini masih gambling istilahnya teman-teman, masih untung-untungan untuk LCD-nya. Oke, ini HP sudah bisa masuk ke menu ya, kita akan coba cek. Oke, masih lemot ini ya, belum bisa digeser, kita akan coba geser. Oke, dan saya rasa ini aman ya, tapi akan kita coba pastikan lagi. Oke, kita akan cek untuk sentuhnya secara merata. Oke, saya rasa aman ya teman-teman. Kita akan coba cek bagian tombol bawahnya dulu ya, supaya lebih pasti. Oke, sepertinya ini aman ya teman-teman. Kita coba cek bagian sentuh bawah ya, tombol home dan reset sudah aman. Oke, berarti LCD ini masih normal ya. Kita akan coba pasangkan LCD ini saja ya teman-teman. Jadi ya seperti ini ya, kita beli HP mati itu kita poinnya itu beli LCD ya, tapi itu pun masih untung-untungan. Seperti ini saya belinya itu HP-nya mati dulu ya untuk LCD ini, tapi itu kasat mata LCD-nya masih bagus ya, makanya saya simpan. Dan sekarang kita punya jodohnya ini ya, jadi akan coba kita pasangkan supaya tidak modal lagi ya teman-teman. Oke, dan ini akan saya lepas untuk baut bagian bawahnya, karena di bagian bawah terdapat fleksibel juga ya. Jadi ya seperti ini ya teman-teman, kita dalam berburu HP minus itu kalaupun tidak laku, kita bisa simpan, suatu saat kita punya gandengan, kita bisa rakit seperti ini ya. Tapi ya kadang-kadang kita dapatnya gandengan itu kadang-kadang cepat, kadang-kadang juga lama ya. Jadi modalnya itu kadang-kadang kalau lama itu diem ya teman-teman ya, tidak bisa berputar untuk modalnya. Tapi ya tidak masalah ya, kalau kita punya gandengan pas nemu seperti ini kan kita menjadi cuannya itu agak lumayan. Oke, dan ini untuk LCD bawaannya ya teman-teman, ini LCD yang retak akan kita lepas ya. Dan pelepasannya itu saya akan hati-hati ya teman-teman, karena ini LCD-nya itu masih bagus ya untuk sentuhnya, supaya suatu saat kita bisa buat ngecek ya, kalau kita dapat HP tipe seperti ini lagi, kita bisa buat ngecek LCD-nya. Jadi ini akan
saya lepas LCD-nya dengan hati-hati ya, supaya tidak tambah rusak. Oke, ini sudah terlepas dan saya akan coba cek untuk LCD-nya apakah masih aman. Nah ini ya, ini LCD yang retak masih tampil. Oke, dan ini saya cek untuk sentuhnya masih aman, dan saya akan lepaskan ya. Kita akan simpan untuk LCD ini, suatu saat kita akan butuh kalau kita dapat HP tipe yang sama seperti ini. Jadi tidak bisa dibuang ya teman-teman. Nah ini akan saya simpan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, dan ini yang selanjutnya akan saya bersihkan ya, bagian tulangan, membersihkan sisa-sisa lemnya ya teman-teman, supaya nanti pemasangannya itu rapi. Oke, dan ini videonya saya percepat ya, supaya tidak terlalu panjang untuk durasinya. Oke, dan ini adalah proses pengeliman ya teman-teman. Jadi usahakan dalam pengeliman LCD itu secara merata, supaya nanti lampu LCD-nya itu tidak tembus keluar ya, dari samping tidak tembus keluar. Jadi usahakan dalam kita ngasih lem itu merata. Oke, dan ini sudah hampir selesai. Kita akan lanjut isolasi LCD-nya ya teman-teman. Kita akan isolasi sampai lemnya ini kering ya. Nanti setelah 1 jam 2 jam kita bisa lepas untuk isolasinya. Oke, dan saya rasa ini HP sudah bisa normal ya teman-teman, tanpa modal ini ya, karena kita sudah punya stok LCD copotan. Walaupun kita belikan LCD baru itu kemungkinan masih bisa untung ya teman-teman, karena LCD-nya ini kemungkinan kisaran harga 150 ya. Jadi kan masih bisa untung ya, karena mengingat belinya kita 200.000 dan baterai juga tidak diganti ya. Karena menurut saya baterai itu masih aman ya, walaupun kita sudah buang anginnya, karena saya sering sekali memakai metode seperti itu. Oke, ini HP sudah selesai ya untuk pemasangannya ya teman-teman. Kita akan tunggu lemnya 1 jam 2 jam, lalu kita akan buka isolasinya dan HP siap jual ini ya. Dan ini adalah Samsung A03s RAM 4/643 ya teman-teman. Oke ya, dan saya rasa cukup sampai di sini dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman pemula semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.